Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sinau bareng Mbak Rizka. Hari ini kita akan membahas soal TIU matematis ya, nomor 31 sampai 35, 5 soal HOTS ya. Di mana ini matematikanya advance, bukan matematika dasar. Oke, tapi ini masih materi SMA sih ya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin, sesederhana mungkin supaya semua background knowledge bisa follow. Ya, oke. Nomor 31. Ini nomor 31 ini bab itu ya, pangkat. Nah, ini ada 4 pangkat 2. Ada berapa suku ini? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5 sama dengan 2 pangkat M. Oke. Kemudian berarti sebisa mungkin sebelah kiri harus kita samakan dengan sebelah kanan. Oke. 4 pangkat 2 itu bisa kita umpamakan X gitu ya. Berarti ini X ditambah X ya kan? Tambah X, tambah X, tambah X sama dengan 2 pangkat M. X-nya ada berapa? Ini ada 5. 1X tambah 1X tambah 1X tambah 1X tambah 1X hasilnya 5X sama dengan 2 pangkat M. Oke, X-nya kita kembalikan 4 pangkat 2. Berarti 5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 2M. Oke, di sini 5, 4 pangkat 2 adalah 16 sama dengan 2M. Ini kayaknya nggak utuh ya hasilnya. Oke, nggak apa-apa. 5 kali 16 itu 80, 2 pangkat M. Sayangnya tidak ada 2 pangkat yang utuh yang hasilnya 80 ya. Karena kita tahu bahwa yang paling mendekati aja ya. 2 pangkat 6 saja itu 64 ya. Kemudian 2 pangkat 7 itu 128. Berarti di sini 80 ada di sekitaran sini, ya kan? 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 jajarnya 6, ya. Jadi di sini M-nya berapa? Ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 80, gitu kan? Nah, ini kita menggunakan pendekatan saja ya. Berarti kan di antaranya 6 dan 7, ya. Kalau 2 pangkat 6 kurang dari 80. Kalau 2 pangkat 7 lebih, kelebihan banyak. Maka di sini kita menggunakan pendekatan yaitu mungkin secara pendekatan secara logaritmik ya bahasanya secara logaritmik antara 6 dan 7 M itu ya. Berarti M di sini antara 6 dan 7. Kita ambil 2 pangkat karena ini kan kejauhan ya kalau sini ini sekitaran mungkin 6 pangkat 6,32 ya. 2 pangkat M. Nah, sebentar ini saya kasih. Ini tadi untuk pendekatannya. Berarti di sini diketahui bahwa ya M-nya ini kan M. Nah, M-nya diketahui 6,32. Oke, M sudah ketemu, sekarang kita beralih mencari N. Ya, mencari N. Hampir sama. Di sini 5-nya ada berapa? 5 pangkat 3 ada 4 ya. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 berapa 5 pangkat N. Oke, sama seperti tadi. 5 pangkat 3 nah, bisa kita umpamakan Y ya. Berarti ini Y ditambah Y ditambah Y ditambah Y sama dengan 5N. 1Y tambah 1Y tambah 1Y tambah 1Y ada 4Y sama dengan 5N. Oke. Y-nya kita kembalikan lagi. Nah, Y-nya 5 pangkat 3 sama dengan 5N. Oke. 4 dikali 5 pangkat 3 itu 125. 5 kali 5 kali 5. Oke, 5N. Di sini 500 ya. 500 sama dengan 5N. Kembali lagi, sayangnya tidak ada 5 pangkat berapa yang hasilnya pas 500. Nah, kita membuat pendekatan dulu sama seperti yang ini tadi. Ya. Kita coba 5 pangkat 3. Bukan.
Oh ya, 5 pangkat 3 aja itu 1, 2, 5. Kemudian 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 itu aja sudah 625. Berarti 500 ya. 500 di sini itu kan antara 125 dan 625. Nah, maka N pangkat N di sini ya 5 pangkat antara 3 dan 4. Nah, kita ambil secara logaritmik lagi, kita ambil pendekatan aja. Karena ini 500 hampir mendekati 625, berarti komanya lebih dari 0,5 ya. Berarti mungkin ini 3, menggunakan pendekatan ya 3,68 lah. Oke, sekarang M-nya sudah ketahui, N-nya sudah diketahui. Oh, maaf, maaf. Ini tadi dari sini ya. Nah, sebentar. Nah, tadi kan kita menggunakan pendekatan dulu. Oke, N-nya kita umpamakan. Oke, dari sini ya, dari sini 500 itu sama dengan ya 500 ya tulis dulu ya. Ini tadi pendekatannya. 500 sama dengan 5N. 500 adalah 5 pangkat di sini N-nya 3,68. Kenapa? Ini pendekatan saja ya. Antara 3 dan 4 karena ini lebih mendekati 500 yang 5 pangkat 4. Berarti pendekatan kita di atas 3,5. Berarti 5 pangkat 3,68 sama dengan 5N. Ya, berarti N diketahui ya. N sama dengan 3,68. Oke, sekarang M diketahui, N diketahui. Yang ditanya apa? Yang ditanya ini. M kuadrat, N kuadrat min 2MN. Kita hitung di sini ya. M kuadrat berarti ini ya. M-nya 6,32 kuadrat ditambah N kuadrat. 3,68 kuadrat ya. Kemudian eh, min 2M kali N. M-nya 6,32 dikali 3,68. Oke. Ini menggunakan pendekatan-pendekatan lagi ya. Oke, hasilnya ini ya kalau dikuadratkan itu sekitar 6 kali 6 kan 36. Kemudian oke ini sekitar ke 9,9 ya. Kita anggap 40 lah ya. Plus yang ini 3,68 dikuadratkan 3 pangkat 3 aja 9. Ini komanya banyak, ini sekitar 13 ya. Min ini dikalikan sekitar 46. 46. Ini pembulatan ya. Oke, berarti hasilnya berapa ini? 53 dikurangi 46. Hasilnya 7. Nah, nggak ada ya. Nah, ini memang pendekatan. Ini tidak ada jawabannya memang. Tadi saya hitung. Hasilnya kurang lebih 7 ya. Mendekati 7. Oke, ini memang hots banget ya. Caranya seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 32. Ini juga hots. Untuk nomor 31 tidak ada jawabannya memang. Itu menggunakan pendekatan-pendekatan. Sebentar ya, saya hapus terlebih dahulu. Nomor 32 ini sepertinya juga menggunakan pendekatan. Oke. Nomor 32, P. P adalah nomor 32 ya. P itu sama dengan 5 ditambah akar 24 per 5 min akar 24, yaitu ditambah 5 min akar 24 plus per 5 plus akar 24. Oke, kita fokus ke P dulu ya. Oke, ini ada penjumlahan yang penyebutnya beda. Nah, seperti video saya sebelumnya tentang pecahan, penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya gimana? Kali silang aja. Ini kali ini. Ya, kemudian ini kali ini, penyebutnya saling dikalikan. Oke. P, yang pertama ini kali ini, berarti itu kan sama ya, berarti dikuadratkan ya. 5 plus akar 24 kuadrat. Karena ini kembar ya. 5 plus akar 24 dikali 5 plus akar 24. Kalau kembar kan berarti pangkat 2 ya.
Kemudian plus, ini juga kembar. 5 min akar 24 dikali 5 min akar 24. Berarti sama dengan min 5 min akar 24 kuadrat. Per, ini ya saling dikalikan. Ya, berarti dikurung 5 min akar 24 dikali 5 plus akar 24. Oke. Nah, yang pembilang, ya, yang pembilang, kita fokus ke yang pembilang terlebih dahulu. Oke, di situ kita kuadratkan ya caranya. 5 dikuadratkan 25. Kemudian akar 24 dikuadratkan hasilnya 24. Ya. Ini cara cepatnya. Kemudian ini dikali ini ya. 5 kali akar 24 ya 5 akar 24 dikali 2 berarti 10 akar 24 ya plus 10 akar 24. Sekarang ganti yang ini plus ya. Cara dikuadratkan 5 dikuadratkan 25 ya. 5 kali min akar 24 dikali 2. 5 dikali min akar 24 min 5 akar 24 dikali 2 min 10 akar 24. Kemudian yang terakhir yang belakang dikuadratkan ya. Min akar 24 dikuadratkan min kali min plus akar 24 kali akar 24 plus 24. Gitu ya. Per. Jadi ini saya jelaskan ya, kalau ada A plus B kuadrat ya, cara menghitungnya itu ini dikuadratkan, kemudian ini kali ini ya. Berarti ini dikuadratkan berarti A kuadrat plus tetap plus. B dikuadratkan B kuadrat. Kalau ini plus ya plus. Ini kali ini. A kali B AB. AB kali 2 2 AB. Caranya seperti itu. Ya, untuk menghitung yang pembilang. Gitu ya. Dan sekarang ini pakai distribusi ya. Nah, ini kali ini 25. Ini kali ini plus 5 akar 24. Kemudian ganti yang ini. Ini kali ini min 5 akar 24. Ini kali ini min sama plus min ya. Akar 24 kali akar 24. 24. Oke, sekarang kita bisa menghilangkan. Oke, ini kan ada yang sama ya. Plus 10 akar 24 dikurangi 10 akar 24 kan habis. Gitu? Nah, kemudian juga plus 5 akar 24 min 5 akar 24 juga habis. Oke. Namanya HOTS ya, satu soal lama banget ini. Nah, sekarang 25 ditambah 25 berapa ini? 50 ya. 50 ini ada ya. Ini 50 25 tambah 24 tambah 25 tambah 24. Ini hasilnya 98 ya toh. Kemudian 25 dikurangi 24 1. 98 per 1 hasilnya 98. Oke, P sudah selesai. Kita mulai hitung yang Hi ya, yang Hi. Oke, 98. Oke, sekarang Hi-nya kita hitung di mana ya ini ya. Oke, kita hapus yang ini ya. P kita sudah ketemu 98. Oke, saya tulis di sini ya P-nya ya. P-nya sudah ketemu 98. Sekarang kita mencari Hi. Oke, Hi nomor 32. Hi itu sama dengan akar 2,5 ditambah akar 1,5 per akar 2,5 dimin akar 1,5. Oke, kalau seperti ini kita harus mengalihkan dengan sekawannya penyebut. Sekawannya penyebut itu adalah kalau ini tandanya min, berarti nanti dikalikan sekawannya yaitu tandanya plus. Ya, berarti
fokusnya adalah di penyebut. Di penyebut kan akar 2,5 min akar 1,5. Nanti sekawannya adalah akar 2,5 plus akar 1,5 per sama 2,5 plus 1,5. Ini SMA ya, pelajaran SMA. Oke, ini sekawannya. Nah, ini kita kurung seperti tadi. Nah, kita hitung seperti tadi ya. Ini kan kembar ya. Akar 2,5 plus 1,5. Akar 2,5 plus 1,5. Berarti ini kan artinya kuadrat. 2,5 plus akar 1,5 U kuadrat. Ya kan? Kalau yang bawah seperti tadi. Per. Nih. 2,5 dikali 2,5. Ini dikurung dulu ya. Akar 2,5 dikali akar 2,5 hasilnya utuh. 2,5. Kemudian yang ini. Akar 2,5 dikali 1,5. Ya berarti plus ya. Plus akar. Terus ya 2,5 dikali 1,5. Selesai ganti yang ini. Min akar 1,5 dikali 2,5. Berarti min akar ya 1,5 dikali 2,5. Kemudian yang ini, yang belakang. Min sama plus hasilnya min. Ya. Akar 1,5 dikali akar 1,5 hasilnya 1,5. Akarnya hilang. Oke, sekarang kita menghitung yang pembilangnya terlebih dahulu seperti tadi ya. Kalau ada pangkat 2 berarti ini dikuadratkan dulu. 2 akar 2,5 dikuadratkan hasilnya 2,5. Kemudian akar 1,5 dikuadratkan hasilnya 1,5. Plus yang terakhir ini kali ini kali ini. Ya, berarti 2 kali ya toh, 2,5 dikali 1,5 ya. 2 kali akar 2,5 akar 1,5 nulisnya seperti ini. Oke, ini untuk yang atas. Sekarang untuk yang bawah. Ini bisa saling menghilangkan ya. 2,5 dikali 1,5 dengan 1,5 dikali 2,5 kan hasilnya sama. Ya, perkalian komutatif. Berarti ini plus, ini min. Ini berarti saling menghilangkan, ya toh? Berarti tinggal 2,5 dikurangi 1,5. Oke. Pi sama dengan nah, 2,5 ditambah 1,5 itu adalah 4 ya. 4 plus. Nah, sekarang yang dalam kurung 2,5 dikali 1,5 itu akar 375. Berarti tetap aja ya 2 akar 3,75. Oke. Per 2,5 kurangi 1,5 adalah 1. Berarti menyebut 1 tidak perlu ditulis ya. Berarti tinggal 4 plus 2. Kita pakai kira-kira aja ya. 3,75 ini tuh akarnya berapa? Kalau akar 4 aja 2, kalau ini kan nggak ada 4. Ya, berarti ini kita anggap aja ini 1,8 gitu aja ya. Ya. Oke, berarti uh, 1,8 kurang lah ya, 1,9 coba ya. 1,9 kali 1,9 itu berapa? Oh ya, ini 1,9 ya, yang mendekati. Caranya gimana? Ya, eh ini pendekatan lagi ya. Ini pendekatan lagi namanya soal HOTS ya. Akar 3,75. Kalau akar 4 aja 2 ya. Lah, 3,75 ini kan nggak ada 4, tapi mendekati 4 berarti ya kurang lebih ya 1,9 gitu ya. Ya berarti kita hitung ya. 4 ditambah 1,9 kali 2 itu 3,8 berarti 7,8. Oke, H-nya adalah 7,8. Yang ditanya adalah selisih P dan H. P dikurangi H ya. Berarti 98 dikurangi 7,8. Oke, sekitar 90,2. Ya, yang mendekati adalah 90. Itu ya, yang nomor 32. Oke, sekarang kita ke nomor 33. Ini kayaknya ada jawabannya ini yang 33. Ya. Nomor 33. Ini walaupun saya bilang ini HOTS dan matematika lanjut, ini masih matematika SMA kok, bukan yang sampai perguruan tinggi, ya.
Jika A bilangan yang menyatakan, oke, A sama dengan seperempat dari 300 ya. Dari itu artinya dikali ya. Kemudian B bilangan yang menyatakan ini apa ini? Nah, B bilangan yang menyatakan 24/3 dari 300. Ini ya. Itu 3/4 ya, oke. Oh, yang ditanyakan hubungan A dan B. Oke. Kita hitung A dulu ya. Ini kan bisa dicoret ya. 300 sama 4. 300 dibagi 4 itu kan 75 ya. 300 bagi 2 aja kan 150. Bagi 2 lagi berarti 75. A 75. Sekarang B. Ingat, ah, ini kan pecahan campuran ya. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Ada di video saya sebelumnya ya. 24 kali 4, 96. 96 ditambah 3 ya. Caranya gitu. 24 dikali 4. Yang utuh kali penyebut ya. Kemudian ditambah pembilangnya. Tambah 3 yaitu 99. 99 per 4. Penyebutnya tetap. Persen itu artinya per 100 ya. Ini 300-nya turun. Oke, kita coret-mencoret. Yang ini bisa dicoret dengan 300, hasilnya 3 ya. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak bisa. Oke. Di sini kelihatan ya. 99 dikali 3 per 4. Kita menggunakan pendekatan aja ya. Ini misal 100 ya. 100 kali 3. Kenapa pakai pendekatan biar kita nggak kelamaan ngitung ya. 100 kali 3 aja 300. 300 dibagi 4. Nah, 300 dibagi 4 dengan, oh kita nggak boleh ya. Oh oke. 300 dibagi 4, 75. Ya kan? Sama dengan ini. Tapi ini tadi hasil pendekatan. Ya, ini nggak sampai 100. Berarti kalau ini kan bukan pendekatan. Ya, sama kan ini 300 per 4. Yang ini juga 300 per 4. Tapi ini pendekatan. Awalnya sebenarnya bukan 300. Ini kan 100 kurang. Berarti bisa disimpulkan bahwa A lebih besar dari B. Ya, 75 ini bulat, sedangkan 75 ini adalah hasil pembulatan atau pendekatan. Berarti A lebih besar dari B. A-nya yang dicaplok. Gitu ya. Kenapa kita menggunakan pendekatan-pendekatan? Ya, supaya kita nggak kelamaan ngitung. Ya, waktu. Kita bermain dengan waktu juga. Oke, A lebih besar dari B ya. Sekarang nomor 34. Di situ eh, sebuah toko pakaian ya baru dibuka mengadakan program promosi untuk menarik pembeli. Bila toko tersebut memberikan potongan 70% dengan tambahan potongan 30%, setelah potongan harga pertama, ingat ya, setelah potongan harga pertama berapa total potongannya? Oke. Anggap ya, anggap harga awalnya adalah 100. Kita buat angka yang enak aja. Kan bebas kita ya. Ini kan cuma persentase, berarti harga awal kita bebas menentukan. Nah, potongan pertama adalah 70%. Gampang ya. 70% berarti kan 100 dikurangi 70%. Ya. Maaf, 100% kurangi 70%. Ya, ini kan harga awal 100% gitu ya. Berarti 100% dikurangi 70%. Hasilnya 30%. Maaf, maaf, maaf. Oke, oke, betul, betul, betul tadi ya, betul tadi ya, maaf, maaf. Gini aja. Nah, harga awalnya 100 ya. Diskonnya 70%. Nah, berarti harga setelah didiskon ya, ini kan didiskon 70%, hasilnya kan jadi 30 ya toh? Kan gampang ya. 100 kalau 70% kan harganya tinggal 30. Nah, sekarang ketika harganya sudah 30 ya toh, harganya sudah 30, didiskon lagi 30% ya, 30%. Berarti
30% dari 30 itu 9. Ya, 30% dari 30. Ya, ingat 30% itu per 100 dikali 30. Ya, berarti ini kan coret. Nah, nolnya 2 dicoret ya berarti 9. Ya, berarti harga akhirnya ya kan dikurangi 9. Ya, dari 30 kurangi 9 jadi 21. Akhir. Harga akhir 21. Dari harga awal 100. Berarti diskonnya 100 dikurangi 21. 79%. Oke, kalau masih bingung saya jelaskan lagi ya. Tadi memang agak bulat ya saya jelasinnya. Oke, oke, saya jelasin ulang ya. It's okay. Oke, anggap ya. Jadi harga awal ya nomor 34. Ya, ini kan harga awal 100. 100 aja, 100 perak. Kemudian didiskon 70%. Nah, kita hitung dulu. 70% itu berapa? Ya, berarti 70% dari 100. Berarti diskon 70% itu adalah 70% dari 100. 70% artinya 70 per 100. Ya, dikali 100. Kita coret-coret. Berarti didiskon 70. Karena diskonnya 70, berarti harganya menjadi dari 100 didiskon 30 ya. Didiskon 70. Berarti 100 didiskon 70 hasilnya 30. Sekarang harganya 30. Diskon lagi, ya toh? Diskon lagi 30%. Berarti kan diskon dari harga. Berarti 30% dari harganya yaitu 30. Nah, setelah didiskon kan? Berarti 30% sama dengan 30 per 100 dikali 30. Nah, ini kan nolnya ada 2. Nah, coret juga ini 2. Berarti 3 kali 3, 9 per 1, 9. Oke. Berarti harganya menjadi dari 30 dikurangi 9 ya. 30 dikurangi 9. 21. Oke. Jadi harga pertama ketika didiskon 70% itu jadi 30, didiskon lagi 30% jadi 21. Nah, berarti total ya, total diskonnya adalah dihitung potongan harganya berapa? Awalnya 100, jadi akhirnya 21. Berarti kan 100 dikurangi 21 hasilnya 79. Berarti 79% langsung aja, 79% diskonnya. Gitu ya. Oke, sekarang terakhir. Soal HOTS yang terakhir nomor 35. Oke. Vero menabung sejumlah uang pada sebuah bank pada tanggal 7 Januari 2018 dengan tingkat suku bunga. Berarti bunga per tahun ya. Bunga itu R gitu ya. R 12%. Kemudian pada 7 Maret, nah 7 Maret berarti berapa bulan itu? Ya, bulan ya. Bulan di sini waktu ya berarti T. Dari Januari ke Maret itu adalah 14 bulan gitu ya. Uang Vero menjadi 889.200. Berarti jumlah akhir ya. Jumlah akhir atau P. Jumlah akhir atau bukan PA ya. Jumlah akhir atau A. Gitu. Ini kan menjadi. Nah, berarti bukan tabungan awal tapi tabungan akhir setelah mendapatkan bunga. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah awal. Jadi tabungan awalnya berapa? Berarti jumlah awal atau tabungan awal. P gitu ya. Berapa? Oke, kita menggunakan rumus A atau jumlah akhir sama dengan jumlah awal dikali 1 plus suku bunga dikali bulannya waktu untuk menabung per 100. Nah, kita masukkan A-nya 889.200, B-nya dicari dikali 1 plus
R-nya 12% atau 12% itu kan 12 per 100 atau 0,12 ya. 0,12 T-nya dikali 14 per 100. Oke, 889.200 P kali ini eh, 0,12 dikali 14. Eh, oh maaf, maaf ya. T-nya tadi 14 ya, bulan per tahun ya. Karena kan nabungnya selama 14 bulan per 12. 12 ini rumusnya, karena 1 tahun 12 bulan. Nah, ini tambahi per 12 ya. T-nya adalah 14 per 12. 14 dari mana? Dari Januari menuju Maret. Per 12-nya dari mana? Selama 1 tahun ada 12 bulan. Jadi ini fix pattern ya. Ini ada, terus ada. Berarti tinggal 1 plus 0,12 dikali 14 per 12 berapa ya? Ini berarti kemudian per 100. Ini hasilnya saya hitung ini. Oke, hasilnya 0,14. 0,14. Oke. Sekarang berarti 889.200 sama dengan P kali 1 tambah 0,14 ya 1,014. Ini tadi bisa toh ngitungnya ya tinggal 0,12 ya toh dikali 14 kemudian dibagi 12 hasilnya kemudian dibagi lagi 100 hasilnya 0,14. Ya berarti P di sini ya. P di sini yang dipindah ini. Berarti tetap 889.200 per 1,014 ya. 1,014. Yang ini di atas, pindah ruas jadi di bawah. Nah, berarti P sama dengan 889.200 dibagi 1,014 ya. Hasilnya P sama dengan 780.000. Jadi saldo awalnya adalah 780.000 yang C. Baik, rumusnya yang ini ya. Nah, rumusnya adalah saldo akhir sama dengan saldo awal dikali 1 ditambah suku bunga dikali T, yaitu jumlah bulan kita menabung per 12 ya, per 100. Jangan lupa pertama kita data terlebih dahulu yang diketahui. Nah, setelah diketahui, pilih rumusnya baru dihitung. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.